Ada 10 poin, yaitu ada definisi kepemimpinan perubahan, ada tujuan, syarat, peran kepemimpinan perubahan, tugas-tugas dalam kepemimpinan perubahan, pendekatan, karakteristik, gaya, efektivitas, dan pengimplementasian kepemimpinan perubahan. Kepemimpinan sendiri itu merupakan kemampuan untuk meyakinkan dan menggerakkan seseorang atau anggotanya sendiri itu untuk bekerja di bawah kepemimpinan sebagai sebuah tim. Selanjutnya yaitu ada tujuan kepemimpinan perubahan, yang dimana tujuan kepemimpinan perubahan ini dapat memperkenalkan perubahan secara bertahap dalam perusahaan atau organisasi dengan fokus pada proses berulang dan penerapan dari atas ke bawah yang melibatkan penyesuaian kecil untuk mengurangi dampak perubahan, menjadikannya hemat biaya, serta meminimalkan gangguan dan risiko kegagalan, serta pemimpin berfungsi sebagai mentor dan menunjukkan berbagai tingkat transformasi perilaku kepemimpinan. Pemimpin juga harus bisa mempertimbangkan keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu harus punya manfaat yang besar, tapi juga meminimalisir penggunaan biaya. Kemudian pemimpin juga menetapkan visi yang jelas dalam merancang strategi demi mencapai tujuan. Kemudian yang kedua itu ada pengambil keputusan. Jadi pemimpin itu harus bisa mengidentifikasi masalah dan juga menawarkan solusi yang alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah peran kepemimpinan perubahan. Peran pemimpin sangat diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Shane, kepemimpinan adalah kemampuan untuk keluar dari budaya lama untuk memulai proses perubahan yang lebih adaptif. Menurut Metcalfe, organisasi mempengaruhi kepemimpinan seperti halnya kepemimpinan mempengaruhi budaya. Bass dan Avolio mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan yang lebih tepat untuk memimpin perusahaan dalam proses perubahan adalah gaya kepemimpinan transformasi atau transformational leadership style apabila dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional atau transactional leadership. Dapat mengidentifikasi peluang perubahan untuk organisasi ataupun anggota dalam timnya. Kemudian ketua atau pemimpin juga harus dapat mengantisipasi tekanan yang berbasis transisi yang dimana menyebabkan para anggota timnya itu tidak bersemangat ataupun memberikan penolakan terhadap pemimpinnya itu sendiri. Kemudian yaitu pemimpin bisa mengawasi inisiatif manajemen dalam perubahan ruang lingkup, kecepatan, dan akuntabilitas, di mana dengan mengawasi ini kita dapat mengetahui sebagai pemimpin mana kurang dan lebihnya karyawan tersebut. Kepada pendekatan kepemimpinan perubahan yang dijelaskan kita secara singkat di slide sebelumnya. Dengan kepemimpinan transaksional ini adalah pemimpin memotivasi anggota timnya melalui reward ataupun hadiah dan memberikan hukuman sesuai dengan kinerja masing-masing anggota tim. Yang pertama, itu ada kreasi nilai. Jadi diharapkan pada pemimpin itu memiliki nilai-nilai yang dapat diperjuangkan. Contohnya ini teman-teman ada Presiden Soekarno, di mana beliau ini memimpin dengan memperjuangkan nilai kemerdekaan, lalu ada persatuan dan juga kedaulatan bangsa, sehingga nilai tersebut dapat masih terangkat hingga sekarang. Lalu yang kedua itu ada visi, strategi, dan juga aksi, di mana karakteristik pemimpin itu memiliki sifat namanya visioner. Jadi visioner ini adalah orang yang memiliki pandangan di mana dia mampu merancang di masa depan untuk mencapai visi tersebut. Nah, jika untuk mencapai visi tersebut pasti kita harus melalui visi-visi. Nah, untuk melalui visi-visinya itu pemimpin perlu memikirkan rencana strategis, lalu ada rencana aksi untuk mencapai visi-visi tersebut. Lalu yang ketiga ada idealisme, karakteristik, dan intuisi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan perubahan, ada 4. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan pemerintah. Jadi di poin pertama ini terdapat pemimpin yang memiliki hak untuk memberikan arahan yang jelas. Nah, biasanya hal ini akan digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat atau di mana jika bawahan itu memerlukan arahan yang sangat jelas. Lalu yang kedua itu ada gaya kepemimpinan afiliatif. Jadi pemimpin ini akan membangun hubungan yang hangat dan juga fokus pada emosi anggotanya. Ia akan berusaha untuk memberikan dukungan dan juga motivasi hingga menghargai kontribusi anggota terutama di awal perubahan. Lalu yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan pembinaan. Jadi gaya ini akan berfokus pada pengembangan keterampilan jangka panjang kepada para anggotanya. Setelah itu pemimpin juga akan memberikan bimbingan dan juga perhatian dan juga membantu anggota mengenali kelemahan mereka untuk dapat meningkatkan kinerja mereka. Lalu yang terakhir itu ada gaya kepemimpinan demokratik, di mana pemimpin akan mengedepankan kolaborasi dan menerima masukan dari seluruh anggotanya. Pemimpin juga akan berperan dalam memanfaatkan potensi tim dan juga menciptakan lingkungan kerja yang sangat terbuka. Oke, selanjutnya adalah efektivitas kepemimpinan perubahan, di mana yang pertama ada peningkatan kreativitas. Kepemimpinan yang kreatif merupakan salah satu transformasional yang memiliki dampak positif dalam kualitas pengikut dan kinerja kelompok. Kemudian mengatasi stres dan krisis. Pemimpin yang transformasional meningkatkan komitmen pengikut dan pada saat yang sama juga berfungsi untuk mengurangi perasaan
tidak pasti dari organisasi tersebut. Yang kemudian ada implementasi perubahan, di mana kepemimpinan transformasional khususnya elemen karismatiknya itu berkaitan dengan perubahan dalam kelompok dan organisasi. Yang terakhir ada pengembangan pemimpin, di mana unsur kepemimpinan transformasional adalah pengembangan pengikut untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka untuk memimpin suatu organisasi ataupun perusahaan. Dalam organisasi ini membutuhkan dukungan manajemen puncak. Oleh karena itu manajemen tengah dan bawah itu sebaiknya didorong untuk melakukan perubahan sesuai visi organisasi yang telah dibuat oleh pemimpinnya tadi. Selanjutnya itu untuk manajemen puncaknya sendiri itu memberikan dukungan dan sumber daya tanpa mengatur detail pelaksanaannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah kepemimpinan perubahan merupakan kunci mengelola organisasi di era dinamis, menggabungkan kepemimpinan dan manajemen perubahan untuk kemajuan efektif. Pemimpin perubahan memerlukan kualitas seperti perencanaan strategis, pengembangan keputusan tepat, dan komunikasi kuat. Berbagai gaya kepemimpinan dapat diterapkan sesuai konteks. Efektivitasnya terlihat dari peningkatan kreativitas tim dan kemampuan mengatasi krisis. Implementasi perubahan membantu pemahaman tanggung jawab, komunikasi visi jelas, dan pemberdayaan individu. Kepemimpinan perubahan yang sukses fokus pada proses dan hasil, membantu organisasi beradaptasi dan memanfaatkan peluang di lingkungan yang terus berubah. Seorang pemimpin itu dapat mengelola perubahan yang kompleks dan juga berkelanjutan dalam memimpin sebuah organisasi. Kepemimpinan perubahan yang berfokus pada hasil jangka pendek dibanding keberlanjutan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dila dulu, yaitu tadi bagaimana seorang pemimpin dapat mengelola perubahan yang kompleks dan juga keberlanjutan. Nah, dalam seorang pemimpin dalam mengelola kepemimpinan yang keberlanjutan itu pastinya harus memiliki visi yang jelas, di mana visinya itu harus mudah dipahami juga oleh para anggotanya. Kemudian juga komunikasi yang efektif. Tadi kan juga saya ada menjelaskan tentang bagaimana ada pendekatan namanya transformasional sama situasional. Itu tuh juga berhubungan dengan komunikasi yang efektif dalam menentukan perubahan dalam kepemimpinan tersebut. Kemudian juga keterlibatan tim. Nah, ini juga sangat penting. Nah, dengan adanya pendekatan yang telah diberikan oleh pemimpin, maka keterlibatan tim dalam pengembangan